Bagaimana seorang ustadz menjelaskan silsilah Syekh Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Awal-awal saya cuek aja, terus saya tonton terus tulisan, loh kok ini menarik sekali. Itulah kesan pertama dengan Ustadz Adi Hidayat. Kita tidak perlu satu organisasi, tidak perlu satu sekolah, tidak perlu satu guru, bertemu dalam satu titik, mukhlishina lahuddin. Mudah-mudahan titik itulah yang mempertemukan kita. Kenapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan NU 31 Januari 1926? Karena merasa ketika Muhammadiyah sudah tampil 14 tahun sebelumnya, itu beliau melihat di NU itu nggak muncul-muncul ulamanya. Asy'ari dengan pendiri Muhammadiyah, Muhammad Darwish, itu satu keluarga, satu saudara yang sama, bahkan ngajinya sama-sama, itu di Semarang, di Kiai Haji Soleh Darat. Dia ada 3 orang, Muhammad Darwish, kemudian Hasyim Asy'ari, satu lagi itu kakek buyutnya Cak Nun, MH Ainun Najib. Cuma 2 ini yang menonjol, karena menonjol, bagus baca kitabnya, soleh orangnya, itu langsung diperintahkan pergi ke Mekah, diberikan kitab. Kalau kakek buyutnya MH Ainun Najib, itu cuma diberikan cincin pada saat itu. Saat berangkat ke Mekah, berguru di guru yang sama, namanya Syekh Ahmad Khatib dari Sambas, dikenal dengan Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi. Nah, setelah dilihat-lihat sampai kembali ke Nusantara di masa yang sama, itu Masya Allah, ternyata keduanya punya visi yang sama, tapi punya beda karakter. Yang satu senang praktek, namanya Muhammad Darwish, lantas pulang diganti nanti menjadi Ahmad Dahlan. Yang satu lagi senang menulis kitab. Nah, Hasyim Asy'ari ini menulis 19 kitab dalam hidupnya. Kami punya itu koleksinya, ada 19 kitab. Nah, sebelum beliau menulis dan mendirikan Nahdlatul Ulama itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan kan senang praktek. Begitu pulang, menafsirkan surat Al-Ma'un, tidak tunggu nulis buku. Selesai kajian, buka pakaian luarnya, keluarkan uang yang dibawanya, sampaikan pada masyarakat, bikin rumah sakit, bikin pesantren, bikin sekolah, bikin macam-macam praktek. Hasyim Asy'ari mulai menulis. Saat meninggal Kiai Haji Ahmad Dahlan 1924, difikirkan oleh beliau, ini seorang sudah meninggal dunia, ulama belum bangkit, maka ditulislah kemudian kitab baru yang menjadi landasan lahirnya ormas baru disebut dengan Nahdlatul Ulama. Yang ingin saya sampaikan, kedua-duanya ini ternyata satu garis nasab yang sama, bertemu di Maulana Ishaq. Jadi kalau kita urutkan, maaf, Muhammad Hasyim Al-Asy'ari bin Abdul Wahid, bukan Kang Wahid yang ini ya, itu ada Gunawannya, ini lain. Bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Abdul Halim itu nama aslinya Pangeran Benawa, dikenal dengan Sultan Hadiwijaya, nama lainnya Joko Tingkir. Bin Abdullah bin Abdul Fattah bin Abdurrahman. Abdurrahman ini anaknya Sunan Giri, bukan Giri yang ini tapi. Nah, Sunan Giri ini anaknya siapa? Anaknya Maulana Ishaq. Nah, di Maulana Ishaq inilah nyambung nasabnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman bin Kiai Murtado bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq ini? Maulana Ishaq ini adalah anaknya Ahmad Jumadil Kubra, salah satu wali yang dari 9 yang datang dari Mesir, dari 9 wali itu. Ahmad Jumadil Kubra ini siapa? Ini adalah salah satu wali yang punya 2 anak. Saya belum teruskan nasabnya. Anak pertamanya dibawa ke Nusantara, namanya Maulana Ishaq, melahirkan 2 ulama tadi. Anak keduanya lahir di Mesir, bernama Syarif Abdullah. Nah, nanti Syarif Abdullah inilah yang akan bertemu dengan salah satu anaknya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi pamanah rasa menikah dengan Nyai Subang Larang, punya 3 anak. Anak pertama Walang Sungsang, lahir 1423. Anak keduanya Rara Santang, lahir 1426. Anak ketiganya Raja Sengara, lahir 1427. Nah, hajilah kemudian Walang Sungsang dan Rara Santang di Makkah bertemu dengan Syarif Abdullah. Walang Sungsang ganti nama jadi Abdullah Iman, Rara Santang ganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Jatuh cinta Syarif Abdullah dengan Syarifah Mudaim, menikahlah, pulang ke Mesir, tinggal 20 tahun, melahirkan anak bernama Syarif Hidayatullah. Berguru pada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pulang nengok kakek buyutnya, bertemu dengan Prabu Siliwangi. Saat itu tinggalnya ada di lingkaran Jati, maka dikenallah dengan saat itu dengan nama Sunan Gunung Jati. Nah, baik Ahmad Dahlan ataupun Hasyim Asy'ari itu berada di satu garis yang sama, dari Ahmad Jumadil Kubra bin Ali Zainal Al-Kabir bin Ali Zainal Abidin, keturunannya dari Al-Husain, Husain anaknya Ali, Ali suami Fatimah, Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai hari ini tidak pernah Ahmad Dahlan disebut dengan Habib. Itu enggak ada. Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Yang penting sikapnya seperti Nabi, tuturnya seperti Nabi, pandangannya seperti Nabi. Kullu mri'in bima kasaba rahin, itu pilihan kita semua. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kita menjadi baik seluruhnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala seluruh para asatidzah, dai-dai, para ulama kita, terkhusus Ustaz Abdul Somad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia khususnya tentang wawasan-wawasan keislaman yang luas yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu semua bisa menghadirkan kenyamanan dalam beribadah, ketentraman bagi hubungan antar masyarakat, dan yang paling kita harapkan dengan itu semua masyarakat Indonesia akan lebih beragamis, dekat dengan Allah, bisa memaksimalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.